Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Kabinet Indonesia Maju, Ahok jadi Menteri Investasi. Petinggi PKS teriak jangan. Kasihan juga Ahok ya. Ini seiring dengan adanya kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi yang disetujui oleh DPR. Kementerian ini menyebabkan Kementerian Ristek ya, dan Dikti itu lebur dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, coba kita lihat bagaimana duduk soalnya soal Ahok ini ya. WE Online Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaiqo ikut merespons kabar adanya perombakan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo Jokowi. Belakangan ini, kabar rencana reshuffle semakin kencang berhembus karena adanya penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan hadirnya Kementerian Investasi. Terkait itu, Ahmad Syaiqo pun meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya menampung akomodasi politik dalam reshuffle ini. Ini bukan sekedar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan akseptabilitas yang betul-betul memadai, ujarnya kepada wartawan Rabu 14 April 2021 kemarin. Lanjutnya, ia pun menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan orang-orang yang dianggap tepat untuk mengisi pos-pos tersebut. Ya, tidak mungkin juga intervensi ya. Selain bukan partai oposisi, juga itu adalah hak prerogatif Presiden. Tidak harus kalangan profesional red, karena kan partai-partai juga banyak profesional-profesional dan mereka juga banyak yang punya kemampuan. Asal penempatan-penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, katanya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi, Riset dan Analisis Sudra Fadil Harahap menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini. Kementerian Investasi Ahok, Basuki Cahayapurnama cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji bagaimana menurut investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya, kata Fadli saat dihubungi Kamis 15 April 2021. Ini pasti tidak pernah membaca undang-undang ya. Adapun Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer menyoroti dua nama yang dinilai cukup diperhitungkan untuk menggantikan menteri dengan kinerja melempem, yaitu Yusril Iza Mahendra dan cendekiawan Muslim Profesor Jimli Asyidiki. Menurut Yusril, pantas dimandati sebagai Menteri Sekretaris Negara yang sebelumnya diduduki oleh Pratikno, sedangkan Prof Jimli akan menempati Kemendikbud Ristek. Luar biasa ya. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin membenarkan soal informasi reshuffle. Menurutnya, hal tersebut didasari sosok Presiden Joko Widodo Jokowi yang bekerja cepat dan tak ragu mengambil keputusan. Jadi menurut Bang Ali, reshuffle ya pekan ini, keyakinanku ya pekan ini, gitu ungkapnya. Jadi kalau umpama beliau mengambil keputusan di luar dugaan, ya itulah Jokowi tandasnya. Jadi kalau yang namanya apa? Kalau yang namanya jubir presiden saja memprediksi, jadi tidak ada sumber yang bisa dipercaya ya. Tapi ini menarik ya. Misalnya Kabinet Indonesia Maju, Mas Nadiem diganti Prof Jimli, Yusril jadi Menteri Sekretaris Negara. Ini siapa pula yang bikinnya ya? Coba kita lihat ya. Kadang-kadang spekulasi-spekulasi ini hanya membuat orang yang bersangkutan menjadi berbunga-bunga, tapi tidak gampang ya. Apanya? Coba kita lihat ya. Wacana reshuffle di Kabinet Indonesia Maju semakin berhembus kencang, terlebih pihak istana ikut membenarkan kabar tersebut.
Terkait itu, Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer menyoroti dua nama yang dinilai cukup diperhitungkan untuk menggantikan menteri dengan kinerja melempem. Kedua nama yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra dan cendekiawan Muslim Profesor Jimli Ash-Siddiqi. Hal tersebut dikatakan Immanuel dalam obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk Reshuffle Kabinet sebagai keniscayaan yang digelar pada Selasa 13 April 2021. Menurutnya, Yusril pantas dimandati sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Prof. Jimli sangat layak menempati posisi Kemendikbud-Ristek. Yusril Iza layak menggantikan Pak Pratikno. Selain itu, ada juga mantan Ketua MK Jimli Ash-Siddiqi, ungkapnya. Lanjutnya, ia menilai pakar hukum tata negara dan cendekiawan Muslim itu sangat mumpuni menjadi menteri. Itu mereka kan orang-orang yang secara keilmuan mumpuni, dua orang ini, tegasnya. Jadi sobat era sekalian, tidak tahu ya apakah itu sebuah aspirasi ya, itu apa bagaimana ya. Tapi coba baca lagi ini. Ahok jadi Menteri Investasi, Yusril Mensesnek, geser Pratikno, PAN terserah Pak Jokowi. Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin berhembus kencang, terlebih pihak istana ikut membenarkan kabar tersebut. Namun menurut Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional PAN Edi Suparno, tidak mempersoalkan jika ke depan terjadi kocok ulang menteri di kabinet. Ia juga menegaskan jika kewenangan reshuffle sepenuhnya jadi milik Presiden Joko Widodo. Karena itu pihaknya tidak ingin masuk terlalu jauh dan mengomentari siapa seharusnya menjabat atau digantikan siapa. Kalau tidak mau ngomentari, kenapa diberitakan? Gitu. Kalau ini yang memberita. Ayah. Jadi sobat era sekalian, soal-soal yang terkait dengan Ahok dan lain sebagainya ini, coba kita bacakan dulu ya. Sebelumnya, Ketua Umum Joko Mania Joman Immanuel Ebenezer menyoroti dua nama yang dinilai cukup diperhitungkan untuk menggantikan menteri dengan kinerja melempem. Ya, ini Yusril dan Prof. Jimli Ash-Siddiqi ya. Sementara Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Sudra Fadli Harahap menilai ada sejumlah nama yang juga ditunjuk Presiden dalam reshuffle kabinet kali ini. Saya ulangi ya. Sementara itu Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Sudra Fadli Harahap menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang untuk ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini. Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Sama ya, pengulangan berita sebelumnya. Ya, saudara sekalian, satu, bahwa yang namanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dari presiden. Tentu presiden pun harus menjaga etika politik ya, paling tidak mendengarkan pertimbangan wakil presiden. Itu satu. Yang kedua, mengenai Ahok gitu ya. Selama undang-undang Kementerian Negara tidak diubah, maka selamanya itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri. Ini one thing for sure, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu lagi disebut-sebutkan terus-menerus, karena pasal 22 Undang-Undang Kementerian Negara ya, Undang-Undang nomor berapa ya? Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 itu mengatur syarat-syarat menteri sebagai berikut. Pasal 22 ayat 2. Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: A. Warga negara Indonesia, Ahok memenuhi. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ahok memenuhi. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, Ahok memenuhi. Karena kita tidak tahu ukurannya seperti apa B dan C ini. Sehat jasmani dan rohani, Ahok memenuhi. E. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, Ahok memenuhi, karena tidak jelas juga ukurannya seperti apa. Nah, yang measurable yang tidak terpenuhi adalah poin F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi sobat era sekalian, Ahok sudah pernah dipenjara
walaupun cuma 2 tahun, tapi ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kementerian Negara ini, pasal 22 ya, ayat 2 huruf F, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa menjadi menteri. Termasuk juga ada seorang menteri yang calon menteri waktu itu yang dulu pernah juga bermasalah ya, dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih karena tindak pidana. Sekarang menjadi menteri di salah satu di daerah di Indonesia Timur, gadang-gadang mau jadi menteri juga, tetapi persyaratan ini tetap mengganjal Sobat Era sekalian ya. Itu mengenai Ahok. Sementara soal Pratikno, saya kok tidak yakin ya kalau Pratikno akan diganti oleh Yusril Iza Mahendra. Kita bicara mengenai soal kedekatan, bukan soal profesionalisme saja. Rasanya Pratikno jauh bisa lebih dekat dibandingkan dengan Yusril Iza Mahendra. Mohon maaf ya, pendekatannya kultural jadinya. Saya orang Sumatera, Prof. Yusril juga orang Sumatera ya, dari Bangka Belitung beliau, saya dari Sumatera Selatan, dulu Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Sementara kita tahu Pratikno berasal dari daerah Jawa, sama seperti Jokowi. Mungkin jauh lebih mudah bagi Jokowi berkomunikasi dengan Pratikno ketimbang Yusril. Dan jangan lupa Pratikno itu berasal dari Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi juga pernah mengenyam pendidikan. Dan bahkan Pratikno pula yang pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Dan diam-diam jadi pendukung Jokowi ya dalam 2 perhelatan pilpres ya. Yaitu juga yang saya kritik ya, tidak boleh membawa perahu universitas untuk mendukung, tapi it's okay ya, karena banyak rektor-rektor yang biasanya memberikan dukungan kepada calon-calon presiden. Karena itu saya tidak begitu yakin bahwa Pratikno akan digeser. Kedua, mengenai Profesor Jimli As-Sidiki, Prof. Jimli As-Sidiki ini persoalan terbesarnya adalah terlalu pandai. Masalahnya adalah tinggal tergantung kemauan presiden saja, apakah mau merekrut orang pandai yang barangkali kritis, tidak loyal 100% kepada presiden, dalam pengertian bahwa mereka tetap menjalankan nilai-nilai profesionalismenya sebagaimana halnya Rizal Ramli. Ingat, Rizal Ramli pernah direkrut, tapi Rizal bukanlah orang yang mudah ditundukkan dalam tanda kutip. Prof. Jimli juga bisa begitu ya, bisa dia punya gerak langkah sendiri yang jangan-jangan bisa mengalahkan pamor dari presiden misalnya ya, dan itu membuat dia akan punya peluang lagi untuk 2024. Saya tidak yakin juga apakah Presiden Jokowi mau memelihara dalam tanda kutip bukan lagi anak macan ini, tapi bapak macan ya. Unfortunately ya, sering sekali kita tidak bisa wah ini mohon maaf Sobat Era sekalian, alarm saya berbunyi sudah menunjukkan pukul 4 ya. Sering sekali kita tidak bisa membuat the dream team di dalam kabinet manapun. Kenapa? Karena presiden selalu lebih memilih orang-orang yang loyal kepadanya ketimbang orang-orang pandai yang bisa mengisi pos-pos kabinet di republik ini. Jadi jangan heran tidak pernah orang yang terbaik yang menjadi presiden, yang menjadi para menteri, tetapi lebih pada orang yang disodorkan partai politik, orang yang lebih loyal kepada presiden, ketimbang orang-orang yang betul-betul profesional tetapi barangkali sulit diatur karena saking pandai dan saking independennya. Ya, Sobat Era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat Era sekalian, tapi saya yakin ya kalau di Indonesia bagian Barat Sobat RH sudah tapi ternyata yang nonton banyak ya, sudah lebih dari 1000 ya. Ahok jadi menteri investasi. Itu saja Sobat Era sekalian. Rizky Alam ngotot ngasih jabatan ke Ahok padahal kinerjanya biasa-biasa saja, aneh banget. Apakah Ahok orang titipan? Betul.
Oke. Kapal oleng tikus sudah lompat. Seperti kata Bung Era, tidak sah Ahok jadi menteri berdasar undang-undang. Sekian dan terima kasih pemirsa. Ya, memang masalahnya adalah soal undang-undang. Selama undang-undang itu tidak berubah, maka Ahok selamanya tidak bisa menjadi menteri apapun, Sobat Era sekalian. Kita mau sahur ya. Saya dan videografernya mau sahur ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, diuber, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.